Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani. Berdasar kitab suci, agama, dan kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja menjunjung nilai luhur Pancasila, keniscayaan dalam sehari-hari. Pemirsa, ketika menyaksikan ragam pesona budaya anak bangsa, peninggalan nenek moyang Nusantara, bahkan yang kini masih ada penerusnya, tidak sedikit saudara-saudara kita yang langsung mengambil Al-Quran dan hadis, kemudian disampaikan kepada khalayak tentang kemusyrikan yang bertalian dengan benda-benda purbakala ataupun benda-benda kuno. Termasuk di dalamnya tentu saja adalah keris, tombak, celundrik, dan sejenisnya. Apakah memang di dalam Islam, terutama pada diri sang teladan Rasulullah Muhammad SAW itu tidak kita kenali di dalam sirah nabawi hal-hal yang kami sebutkan di muka. Saya mencoba untuk menyampaikan buku lama, yaitu tentang yang kami beri judul Desakralisasi Sistem Kepercayaan Duniawi. Buku ini lama kami pakai sebagai salah satu bahan ajar atau pembelajaran ketika kami mengampu mata kuliah pendidikan agama Islam di Universitas Brawijaya Malang atas permintaan dari Profesor Dr. Insinyur Darsono Wisadirana. Ketika itu beliau adalah dekan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang. Saya menyampaikan buku Desakralisasi Sistem Kepercayaan Duniawi. Ketika itu belum kami urus ISBN-nya. Dan pada tahun 2014 terbit buku ini dengan ISBN. Nah, apa yang ingin kami sampaikan yakni adalah pertalian dengan senjata dan perabot Rasulullah Muhammad SAW. Yang kami sebut senjata mulai dari pedang sampai dengan tombak. Sedangkan yang kami sebut perabot adalah piranti-piranti keseharian yang dipakai oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
termasuk di dalamnya ada gunting dan seterusnya. Nah pemirsa, untuk apa kita menyampaikan ini? Karena di dalam kajian yang bersifat umum, apalagi pengajian-pengajian yang semata-mata berbasis normatif, jadi syariat, kemudian as-sunnah, pendapat ulama. Tidak jarang, bahkan yang paling sering ya kita nikmati adalah kita sebagai pemirsa atau penyimak itu diminta untuk inilah yang benar. Inilah maksudnya Allah. Inilah maksudnya Rasulullah. Inilah maksud dari imam-imam mazhab dan yang lainnya. Kemudian tidak disisakan ruang itu untuk berpikir bagi jamaah atau audiens atau pendengarnya. Sehingga proses yang terjadi adalah bukan dakwah tetapi menjadi indoktrinasi. Dakwah itu mengajak di jalan Thariqatus Salam atau jalan kedamaian. Jalan keselamatan, jalan kebahagiaan, jalan kemenangan dari melawan syahwat yang tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasulullah. Sementara indoktrinasi adalah bersumber sama, yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah, terkadang dilewati pendapatnya ulama, kemudian disampaikan dengan bahasa pembenar, bahasa legitimasi. Padahal Rasulullah SAW di dalam hadisnya Imam Ahmad menyebutkan istabti qalbaka, tentukanlah dengan hatimu. Jadi ketetapan dengan hati itu adalah wilayah merdeka bagi hamba-hamba Allah. Apapun hatinya itu. Apakah hati yang dihiasi dengan kalimah-kalimah yang salim, qalbun salim, ataukah hati yang belum pernah berhias dengan qalbun salim. Nah, untuk memampatkan kisah, maka kali ini kami menyampaikan salah satu kitab Jadul Ma'ad yang versi terjemah tentu saja ya, karena kami bukan ahlinya di bidang bahasa Arab, yakni panduan lengkap meraih kebahagiaan dunia akhirat. Pada jilid 1 khususnya halaman 118 sampai dengan 122. Nah, ini kami cantumkan di dalam buku kami ini. Setidaknya agar mahasiswa dan juga khalayak umum itu mampu memahami ataupun terkesan di hatinya bahwa Rasulullah Muhammad SAW sang teladan itu adalah sekaligus memberikan contoh-contoh untuk menghargai, meskipun itu adalah ciptaan manusia. Ingat, manusia itu pencipta. Kalau Allah itu maha pencipta. Hadis ini kami mampatkan sedemikian rupa sehingga mudah dikenali oleh para pembaca dan juga penyimak kanal Hikmatologi ini.
yakni adalah riwayat melalui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang ditulis oleh Imam At-Tabrani, dikumpulkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yakni adalah yang pertama, pedang. Rasulullah memiliki pedang yang diberi nama Matsur, warisan dari ayah beliau. Kemudian yang kedua adalah pedang Zulfakar atau Zulfikar, merupakan rampasan perang ketika perang Badar. Di samping juga ada Al-Azab, Qol'ah, Hatab, dan Rasub. Tetapi di dalam riwayat maupun dalam kesaksian saudara-saudara kita yang mimpi maupun terjaga dibersamai Rasulullah Muhammad SAW, yang nyaris selalu terlihat adalah pedang Zulfikar atau Zulfakar. Kemudian yang ketiga, ya, itu 7 baju perang. 7 baju perang itu adalah baju besi. Yang pertama adalah Zatul Wudul, kemudian Zatul Wasyah, Zatul Hawasi, As-Sa'diyah, Fiddah, Al-Batra, dan yang ketujuh adalah Al-Karnak. Yang keempat, 6 baju dari sutra. Az-Zawra, Ar-Rauha, As-Sohra, Al-Baida, dan Al-Katum. Kelima, tempat anak panah, yakni tempat busur, itu dinamai dengan Al-Kafur dan Al-Ja. Dan busurnya dinamai sendiri oleh Rasulullah dengan nama As-Sadat. 6, tameng milik Rasulullah diberikan nama Al-Zaluk, Al-Futak, dan Al-Mujas. Yang ketujuh, nah ini mirip dengan peninggalan nenek moyang kita, tombak, diberi nama Al-Musni, An-Na'bah, Al-Ba'idah, dan Al-Anazah. Kemudian yang ke-8, penutup kepala Rasulullah Muhammad SAW yang dari besi diberi nama, yang pertama adalah Al-Muswasyah, As-Sabuk, atau Zus-Sabuk. Ke-9, bendera berwarna hitam dinamai Al-Uqqah. Ini biasanya dibawa ketika perjalanan termasuk dalam peperangan. Yang ke-10, tenda atau permadani diberi nama Al-Kin. Ke-11, tongkatnya diberikan nama Al-Urjun. Kemudian ada Al-Mamsuk dan Al-Maut. Ini adalah tongkat komando. Dan gelas milik teladan termulia ini diberi dengan nama As-Sadirah, As-Sadirah, Ar-Royan, dan Al-Maghyan. Termasuk di dalamnya adalah As-Sa'ah. 13, tiko dinamai As-Sahir dan Taur. 14, sisir gadingnya diberi nama
Zabbi. Piring besarnya diberi nama Al-Ghara. Kuda hitamnya, nah ini yang pernah dilihat oleh saudara kita Muhammad Adam. Ya. Jadi warna hitamnya itu kalau bahasa Jawa itu lemah teles. Jadi hitam mengkilat begitu seperti tanah yang terkena hujan. Ya. Diberi nama Asak. Dan yang lainnya ada Skab, Sabab, Zarik, Lizas, Murtazas, dan Wat. Pelana kudanya yang ke-17 diberi nama Adaj. Bagal atau bigalnya diberi nama Dul. Onta betinanya diberi nama Al-Hoswa. Ad-Dab, Al-Jad'ah. 20 keledainya diberi nama Ya'fur dan Ufair. Kemudian 21 gunting yang biasa dipakai Rasulullah diberi nama Al-Jami. Sorban yang dikenakan diberi nama As-Sahab. Jadi jika kita cermati sepintas dari pemberian nama-nama itu, di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat maupun Kasultanan Surakarta Hadiningrat ya, itu semuanya ada namanya. Sampai bahkan nenek moyang kita, mbah buyut kita, segala sesuatunya itu diberi nama. Ada keris Kiai Pleret, ada kerbau yang belang dinamai Kiai Slamet, ada keris Nogo Sosro, ada sabuk inten, banyak sekali. Bahkan pedang-pedang pun juga diberi nama. Ini nampaknya adalah kait kelindan antara Qisasul Anbiya, kisah nabi-nabi, dan sejarah peradaban Nusantara. Karena jika temuan Atlantik yang hilang itu memang ada di bagian negara kita, yakni di Kepulauan Nusantara ini, atau lebih tepatnya di daerah Sunda, maka Atlantik yang hilang itu adalah Nusantara. Tapi terlepas apakah Nusantara atau bukan, kami hanya bermaksud untuk memberikan informasi khususnya pada adik-adik mahasiswa, anak-anak mahasiswa, ya kita sebut anak karena memang usianya ya di bawah anak-anak kami, ya, supaya tidak mudah untuk mengatakan bahwa diberi nama kok seperti manusia. Nah, pemberian nama itu adalah satu penghargaan. Jadi apapun pisau silahkan diberi nama. Kalau mengikuti tradisinya Rasulullah Muhammad SAW, ya nama yang baik-baik, yang menghargai dari para pencipta atau pembuatnya. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di dalam buku kami ini, kami menulis di dalam halaman ke 78 sampai dengan halaman 82. Tentu saja masih ada uren-uren panjangnya, ya, yang bertalian dengan senjata dan perabot Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi saudara-saudara kita akhir-akhir ini, ya, di era euforia politik kebangsaan Indonesia, budaya-budaya mulai dibangkit
dilanjutkan, ditumbuh kembangkan. Tetapi setidaknya jangan sampai terjebak pada kemusyrikan dan kekufuran. Jadi mempertuhankan benda ataupun melupakan terima kasih kepada sesama manusia. Terima kasih, mudah-mudahan budaya bangsa yang adiluhung tetap dipelihara tanpa kita menistakan tradisi, budaya, karya anak bangsa yang lainnya. Terima kasih atas segala dukungannya. Alhamdulillahirabbil alamin.